Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada peserta mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang telah mengontrak mata kuliah ini. Jadi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi merupakan mata kuliah semester 3 di program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun Ternate. Nah, karena kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung atau bertatap muka seperti sebelum-sebelumnya, maka saya sengaja membuat video ini untuk menjadi bahan pembelajaran bagi peserta mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, kuliah dilakukan secara daring dan melalui virtual class. Jadi video ini dibuat agar mahasiswa bisa memahami tujuan pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi perkuliahan khusus untuk pertemuan pertama. Kita akan masuk pada materi pertama, yaitu tentang ilmu ekonomi dan perkembangannya. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah apa itu ilmu ekonomi. Nah, secara umum kita bisa lihat ilmu ekonomi atau ekonomi adalah ilmu pelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti dari masalah ekonomi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Nah, permasalahan ini kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Nah, ini contoh gambar dari ketidakseimbangan. Jadi pada gambar pertama kita lihat ada beberapa warga yang sedang mengantri untuk mengambil tabung gas. Nah, sementara misalnya di sini gasnya habis. Nah, ini berarti jumlah yang membutuhkan dengan jumlah yang tersedia dalam hal ini adalah gas itu tidak seimbang. Jadi terjadi kelangkaan. Nah, sama seperti pada gambar kedua di SPBU. Jadi di sini banyak orang yang mengantri untuk mengisi bensin dan lain-lain, sementara di sini premiumnya atau bensinnya itu habis. Nah, ini juga salah satu contoh bahwa tidak terjadi keseimbangan antara alat pemuas kebutuhan dengan orang yang akan menggunakan alat tersebut. Nah, kata ekonomi sendiri itu berasal dari kata Yunani, oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, ataupun hukum. Nah, secara garis besar itu diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, definisi ilmu ekonomi dapat dikembangkan dari 3 konsep kunci sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Kemudian yang kedua, sumber daya ekonomi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia itu relatif langka. Dan yang ketiga, kedua kondisi tersebut mendorong manusia untuk senantiasa mengoptimalkan pilihan atau choice alternatif penggunaan sumber daya agar dapat memberikan kepuasan konsumsi atau keuntungan maksimal. Nah, dengan demikian, jadi berdasarkan penjelasan yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan atas alternatif pilihan terbaik pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, bagaimana perkembangan dari ilmu ekonomi itu sendiri? Ini juga sekilas bisa kita pelajari sedikit. Jadi ini berawal dari Adam Smith. Ya, jadi ini merupakan salah satu seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Kemudian Adam Smith ini adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Nah, secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Nah, aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini kemudian menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya. Dan oleh karenanya, peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Jadi,
konsep dari invisible hand ini kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Selain Adam Smith, ini juga ada beberapa tokoh-tokoh lainnya. Yang pertama adalah Karl Marx, kemudian Friedrich Engels, kemudian Thorstein Veblen dan Douglas Seymour. Jadi aliran klasik mengalami kegagalannya setelah terjadi depresi besar pada tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar ini tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Nah, sebagai penanding aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya General Theory of Employment, Interest, and Money yang menyatakan bahwa pasar ini tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan dan karena itu intervensi dari pemerintah itu harus dilakukan. Jadi ini berbanding terbalik tadi dengan teorinya dari Adam Smith yang tadi yang menekankan bahwa pasar itu sebagai instrumen utama. Nah, kemudian di sini harus ada intervensi pemerintah. Nah, agar distribusi sumber daya mencapai sasarannya. Nah, dua aliran ini kemudian saling bertarung dalam dunia ilmu ekonomi, namun perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx, kemudian aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen dan kawan-kawan dan kemudian oleh peraih Nobel Douglas Seymour. Sekarang kita masuk ke masalah ekonomi dan kebutuhan membuat pilihan. Nah, ini terkait dengan masalah kelangkaan seperti yang sebelum tadi saya jelaskan bahwa kalau misalnya kebutuhan manusia itu tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan itu maka akan terjadi kelangkaan. Jadi masalah kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara yang pertama kebutuhan masyarakat, kemudian yang kedua faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Nah, faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut adalah relatif terbatas. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Jadi mereka perlu membuat dan menentukan pilihan. Nah, seperti ini jadi beberapa gambar ini. Jadi yang pertama mungkin terjadi kelangkaan pada air bersih. Jadi di sini kita lihat ada beberapa masyarakat yang sedang mengantri untuk mendapatkan air bersih. Kemudian gambar kedua juga seperti itu. Ini juga seperti itu. Gambar ketiga. Kalau gambar keempat sama seperti gambar yang pertama tadi. Jadi beberapa masyarakat di sini sedang mengantri untuk mengambil untuk memperoleh tabung gas. Nah, sementara di gambar selanjutnya di sini ada maaf Anda belum beruntung pupuk. Nah, jadi maksudnya di sini adalah petani-petani ini itu ingin mendapatkan pupuk tetapi pupuknya itu sudah tidak tersedia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Sebagian barang dan jasa ini diimpor dari luar negeri, tetapi kebanyakan diproduksikan di dalam negeri. Nah, keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah karena keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli, dan yang kedua adalah keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Jadi keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli dinamakan permintaan efektif. Nah, di sini ada gambar. Jadi ada perbedaan gambar yang pertama, keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli. Misalnya seperti ini. Jadi karena adanya kemampuan, jadi kalau misalnya kita mau membeli smartphone seperti ini, ya bisa kita langsung beli karena ada kemampuan atau ada uang yang kita miliki. Nah, beda dengan gambar kedua. Jadi misalnya dia mau beli smartphone seperti ini tapi ternyata isi dompetnya tidak ada atau artinya tidak ada kemampuan untuk membeli atau tidak ada uang. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis barang. Pertama, berdasarkan kepentingan. Jadi berdasarkan kepentingan itu dibedakan menjadi
barang inferior, jadi contohnya itu ikan asin dan sandal jepit. Kemudian barang esensial, nah ini contohnya misalnya beras, gula, dan kopi, dan lain-lain. Kemudian barang normal itu misalnya baju, kemudian buku, dan barang mewah misalnya mobil dan emas. Nah ini salah satu contoh barang mewah. Jadi ini tas punggung Billionaire Boys Club yang harganya itu kurang lebih 14,5 juta. Nah ini juga termasuk barang yang mewah, meskipun kalau kita lihat dia masuk sepatu, tapi dia terbuat dari emas 24 karat, jadi harganya itu 48,6 juta. Nah, kalau berdasarkan kepentingan, sekarang berdasarkan cara penggunaan. Nah, berdasarkan cara penggunaan itu menjadi barang pribadi, kemudian contohnya misalnya makanan, pakaian, dan mobil, kemudian barang publik itu contohnya jalan raya, lampu lalu lintas, dan mercusuar. Jadi ini termasuk barang publik atau publik karena digunakan secara bersama. Lain misalnya oleh makanan yang mungkin dimakan oleh kita sendiri, kita yang beli sendiri, kemudian pakaian itu digunakan oleh kita sendiri, sama dengan misalnya mobil atau kendaraan lainnya itu digunakan oleh kita sendiri. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor produksi. Jadi ada beberapa faktor produksi, itu ada 4, tanah dan sumber alam, kemudian ada tenaga kerja, kemudian ada modal, dan ada keahlian keusahawanan. Nah ini jadi tanah dan sumber alam itu faktor produksi ini disediakan oleh alam. Misalnya tanah, barang tambang, hasil hutan, dan sumber daya alam yang dapat dijadikan modal seperti air yang dibendung untuk irigasi atau untuk pembangkit tenaga listrik. Ini masuk di tanah dan sumber alam. Kemudian tenaga kerja. Jadi faktor produksi ini bukan saja jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian, pengertian tenaga kerja meliputi keahlian dan keterampilan. Nah, dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu tenaga kerja kasar, kemudian tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Nah, kemudian yang ketiga adalah modal. Nah, faktor produksi ini itu diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita mau memproduksi sesuatu itu pastinya harus mempunyai modal. Kalau misalnya ada tenaga kerja, sudah ada istilahnya sudah ada yang akan mengerjakan, tapi misalnya tidak ada modal, nah itu sama saja tidak bisa dilakukan. Kemudian keahlian dan keusahawanan. Jadi faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Jadi keahlian keusahawanan meliputi kemahiran mengorganisasi ketiga sumber atau faktor produksi tersebut secara efektif dan efisien sehingga usahanya berhasil dan berkembang serta dapat menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat. Jadi misalnya sudah ada faktor produksi dari sumber alam, misalnya barang tambang atau misalnya hasil hutan. Kemudian sudah ada tenaga kerjanya yang siap untuk terjun ke lapangan untuk mengerjakan. Kemudian sudah ada juga modalnya. Namun kalau misalnya tidak ada keahlian khusus untuk memanage atau keahlian kemampuan atau pengusaha, nah itu juga bisa jadi tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu keempat faktor produksi ini sangat diperlukan. Nah ini gambarnya. Oke, jadi ini slide terakhir dari pertemuan pertama mata kuliah kita yang terkait dengan faktor ilmu ekonomi dan perkembangannya. Baik, jadi sekian mata kuliah pengantar ilmu ekonomi untuk pertemuan pertama. Nah, untuk tugasnya sendiri nanti bisa dilihat pada virtual class. Apakah ada tugas yang diberikan atau tidak, silakan dicek.
Kemudian kita akan bertemu lagi pada pertemuan kedua minggu depan. Terima kasih